Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriyadi, Prodi Akuntansi dari Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah Akuntansi Biaya yang berjudul Activity Based Costing dengan dosen pengampu Ibu Iis Dewi Herawati SE MAK. Activity Based Costing dewasa ini akuntansi biaya konvensional dianggap sudah kurang mampu memenuhi kebutuhan perusahaan modern terhadap informasi perhitungan harga pokok per unit yang akurat. Kebutuhan informasi harga pokok yang akurat sangat mendesak ketika perusahaan modern harus memproduksi berbagai macam produksi dan jasa untuk memuaskan kebutuhan konsumen yang hampir tanpa batas. Metode ABC atau Activity Based Costing dapat mengidentifikasi hubungan kausal antara biaya yang terjadi dengan aktivitas yang mendasarinya. Sebelumnya harus ditentukan masing-masing driver untuk setiap aktivitas. ABC adalah suatu metode yang mengukur biaya dan kinerja dari aktivitas. Sumber daya dan objek biaya. Metode ini mengkalkulasikan biaya dari setiap aktivitas yang dilakukan untuk memproduksi suatu produk atau jasa dan mengasingkannya kepada cost objek atau baik produk atau jasa. Pada metode ABC dapat ditemukan adanya pemakaian cost driver lebih dari satu untuk menghitung cost objek yang sama. Hal ini disebabkan oleh penilaian manajemen yang menentukan setiap aktivitas output memiliki cost driver yang berbeda antara suatu aktivitas dengan yang lain. Mengukur profitabilitas yang lebih baik. ABC menyajikan biaya produk yang lebih akurat dan informatif, mengarahkan pada pengukuran probabilitas produk yang lebih akurat dan keputusan strategis yang diinformasikan dengan lebih baik tentang penerapan harga jual. Ini produk dan segmen pasar, keputusan dan kendali yang lebih baik. ABC menyajikan pengukuran yang lebih akurat tentang biaya yang timbul karena dipicu oleh aktivitas, membantu manajemen untuk meningkatkan nilai produk dan nilai proses dengan membuat keputusan yang lebih baik tentang desain produk, mengendalikan biaya secara lebih baik, dan membantu perkembangan proyek-proyek yang meningkatkan mutu. Informasi yang lebih baik untuk mengendalikan biaya kapasitas. ABC membantu manajer mengidentifikasi dan mengendalikan biaya kapasitas yang tidak terpakai. Metode Activity Based Costing merupakan metode yang menerapkan konsep-konsep akuntansi aktivitas untuk menghasilkan perhitungan harga pokok produk yang lebih akurat. Namun dari perspektif manajerial, sistem ABC menawarkan lebih dari sekedar informasi biaya produk yang akurat, akan tetapi juga menyediakan informasi tentang biaya dan kinerja dari aktivitas dan sumber daya, serta dapat menelusuri biaya-biaya secara akurat ke objek biaya selain produk. Aktivitas yang sering muncul di sini ada pengesetan mesin produksi,
Aktivitas penyiapan mesin-mesin pabrik untuk membantu produk baru atau setiap pesanan pelanggan baru memerlukan pengesetan. Ada infeksi kendali mutu. Aktivitas menginfeksian produk agar sesuai dengan spesifikasi-spesifikasi yang ditetapkan. Di sini ada juga perubahan rekayasa. Aktivitas pemrosesan, perubahan-perubahan desain atau spesifikasi proses sebuah produk. Tahap-tahap sistem ABC. Yang pertama, identifikasi biaya dan aktivitas sumber daya. Yang kedua, membebankan biaya sumber daya pada aktivitas. Dan yang ketiga, membebankan biaya aktivitas pada objek biaya. Konsep-konsep dasar activity based costing. Activity based costing sistem adalah suatu sistem akuntansi yang terfokus pada aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan produk atau jasa. Activity based costing menyediakan informasi perihal aktivitas-aktivitas dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas tersebut. Aktivitas adalah setiap kejadian atau transaksi yang merupakan pemicu biaya atau cost driver, yakni bertindak sebagai faktor penyebab dalam pengeluaran biaya. Dalam organisasi, aktivitas-aktivitas ini menjadi titik perhimpunan biaya dalam sistem ABC. Biaya ditelusur ke aktivitas dan kemudian ke produk sistem ABC, mengasumsikan bahwa aktivitas-aktivitaslah yang mengonsumsi sumber daya dan bukannya produk. ABC memakai pemicu biaya dasar unit maupun non-unit yang jumlah pemicu biayanya lebih besar ketimbang jumlah pemicu pada sistem konvensional, sehingga meningkatkan akurasi penentuan biaya pokok produk. Ada dua asumsi penting yang mendasari metode activity based costing. Yang pertama, aktivitas-aktivitas yang menyebabkan timbulnya biaya. Metode activity based costing bahwa sumber daya membantu atau sumber daya tidak langsung menyediakan kemampuannya untuk melaksanakan kegiatan bukan hanya sekedar penyebab timbulnya biaya. Dan yang kedua, produk atau pelanggan jasa. Produk yang menyebabkan timbulnya permintaan atas dasar aktivitas untuk membuat produk atau jasa yang diperlukan berbagai kegiatan yang menimbulkan sumber daya untuk melaksanakan aktivitas tersebut. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode descriptive analysis, yaitu metode untuk menggambarkan suatu keadaan objek yang diteliti dalam perusahaan berdasarkan fakta-fakta yang ada dengan cara mengumpulkan data perusahaan, mengelola, penyajikan, serta menganalisis berbagai data yang ditemukan, sehingga dapat ditarik kesimpulan dan dapat dibuat suatu rekomendasi. Bila diperlukan bahwa metode deskriptif digunakan untuk mengetahui nilai variabel untuk lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain, di mana metode ini digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan tertentu pada waktu sekarang sehubungan dengan faktor yang dapat berpengaruh terhadap masalah profitabilitas. Variabel-variabel yang akan dipakai penulis dalam penelitian ini yaitu biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead. Perhitungan harga pokok produk. Setiap perusahaan menghitung harga pokok untuk menetapkan harga jual.
produk yang ditawarkan pada konsumen berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dapat diperoleh keterangan bahwa dalam menentukan harga pokok produk, perusahaan masing menggunakan metode akuntansi biaya konvensional yang hanya mempertimbangkan biaya yang bersifat langsung saja, tanpa mempertimbangkan biaya yang bersifat tidak langsung yang dijadikan dasar untuk metode perhitungan harga pokok adalah jam kerja. Di sini ada contoh soal perhitungan ABC atau Activity Based Costing. PT Maju Terus sebuah perusahaan manufaktur yang menghasilkan dan menjual produk dua jenis kualitas yang berbeda, yaitu kualitas istimewa dan kualitas reguler. Data keuangan yang terhimpun untuk kedua jenis kualitas produk tersebut sebagai berikut. Di sini ada keterangan produk istimewa dan produk reguler. Di kolom keterangan ada kolom produksi atau dalam unit. Produk istimewanya 5.000, produk regulernya 10.000. Harga jual atau dalam unit. Di kolom produksi istimewanya 500, di kolom produk regulernya 400. Kos utama atau dalam rupiah, di kolom produksi produk istimewa 300, di kolom produk regulernya 250. Jam kerja langsung, di kolom produk istimewanya 20.000, produk regulernya 30.000. Akuntansi manajemen perusahaan mengidentifikasikan aktivitas cost pool yang dianggarkan dan pemicu aktivitas sebagai berikut. Di sini ada aktivitas cost pool atau dianggarkan dan pemicu aktivitas atau activity driver. Di aktivitasnya rekayasa, dan di kolom cost pool atau dianggarkan sebesar Rp150.000. Pemicu aktivitas atau activity drivernya jam rekayasa. Aktivitasnya setup, cost poolnya atau dianggarkan sebesar Rp200.000. Pemicu aktivitas atau activity drivernya jam setup. Di kolom aktivitas ada perputaran mesin. Di kolom cost pool atau dianggarkan sebesar Rp600.000, dan di kolom pemicu aktivitas atau activity driver jam mesin. Di kolom aktivitas pengepakan, cost pool atau dianggarkannya sebesar Rp50.000. Pemicu aktivitas atau di activity drivernya jumlah pengepakan. Total aktivitas totalnya cost pool atau dianggarkannya sebesar Rp2 juta. Aktivitas, konsumsi aktivitas, dan total. Di sini ada jam rekayasa istimewanya 6.000, regulernya 9.000, totalnya 15.000. Dan setupnya di kolom istimewa 50, regulernya 150, totalnya 200. Jam mesin di kolom istimewanya 40.000, regulernya 80.000, total 120.000. Jumlah pengepakan di kolom istimewanya 2.000, regulernya 3.000, totalnya 5.000. Hitunglah. Yang pertama, biaya overhead yang dibebankan per unit produk kualitas istimewa dan reguler dengan sistem konvensional. Yang kedua, biaya overhead yang dibebankan per unit produk untuk kualitas istimewa dan reguler dengan sistem ABC.
Yang ketiga, laba kotor per unit, produk untuk kualitas istimewa dan reguler dengan sistem konvensional. Yang keempat, laba kotor per unit, produk untuk kualitas istimewa dan reguler dengan sistem ABC. Penyelesaian 1. Sistem konvensional. Total jam kerja langsung 20.000 ditambah 30.000 sama dengan 50.000. Tarif overhead per JKL 20 juta rupiah garis miring 50.000 sama dengan 40 rupiah. Cost overhead dibebankan. Di sini ada produk total per unit. Di kolom produk istimewanya total 40 kali 20 rupiah sama dengan 800.000 rupiah. Per unitnya 800.000 rupiah garis miring 5.000 sama dengan 160 rupiah. Tarif overhead per JKL 40 dikali 30 sama dengan 1.200 rupiah. Per unit 1.200 rupiah garis miring 10.000 sama dengan 120 rupiah. 2. Sistem ABC. Pemicu aktivitas, total cost A, konsumsi aktivitas B, dan tarif aktivitas. Di sini ada rekayasa, total cost A-nya 150 rupiah, konsumsi aktivitas B-nya 15.000, tarif aktivitasnya 10 rupiah. Jumlah setup, total cost A-nya 200 rupiah, konsumsi aktivitas B-nya 200, tarif aktivitasnya 1.000 rupiah. Jumlah mesin, total cost A-nya 600.000 rupiah, konsumsi aktivitas B-nya 120.000, tarif aktivitasnya 5 rupiah. Jumlah pengepakan, total cost A-nya 50.000 rupiah, konsumsi aktivitas B-nya 5.000, tarif aktivitasnya sebesar 10 rupiah. 2. Cost overhead pabrik yang dibebankan ke masing-masing produk dihitung sebagai berikut. Produk istimewa, pemicu aktivitas, activity driver, tarif aktivitas, jumlah atau aktivitas, cost overhead atau total, dan cost overhead per unit. Jam rekayasa, tarif aktivitasnya 10 rupiah, jumlah aktivitasnya 6.000, cost overhead atau totalnya 60.000 rupiah, cost overhead per unitnya 12 rupiah. Jam setup, tarif aktivitas sebesar 1.000 rupiah, jumlah aktivitasnya 50, cost overhead atau totalnya sebesar 50.000 rupiah, cost overhead per unitnya 10.000 rupiah. Jam mesin, tarif aktivitas sebesar 5 rupiah, jumlah aktivitasnya 40.000, cost overhead atau totalnya 200.000 rupiah, cost overhead per unitnya 40.000 rupiah. Jumlah pengepakan aktivitas 10 rupiah, jumlah aktivitasnya 2.000, cost overhead totalnya 20.000 rupiah, cost overhead per unitnya 4 rupiah. Produk reguler, pemicu aktivitas atau activity driver, tarif aktivitas, jumlah aktivitas, cost overhead total, cost overhead per unit. Jam rekayasanya tarif aktivitas 10 rupiah, jumlah aktivitasnya 9.000, cost overhead total 90.000 rupiah, cost overhead per unitnya 90 rupiah. Jam setup, tarif aktivitasnya 100.000 rupiah, jumlah aktivitasnya 150, cost overhead total 150.000 rupiah, cost overhead per unitnya 15 rupiah.
Jam mesin, tarif aktivitasnya Rp5, jumlah aktivitasnya 80.000, cost overhead totalnya Rp400.000, cost overhead per unitnya Rp40.000. Jumlah pengepakan, tarif aktivitasnya Rp10, jumlah aktivitasnya 3.000, cost overhead totalnya Rp30.000, cost overhead per unit Rp30.000. 3. Laba kotor per unit produk untuk kualitas istimewa dan reguler dengan istimewa. Sistem konvensional, keterangan harga jual istimewa reguler. Harga jual istimewanya Rp500, regulernya Rp400. Kos produk, kos utama Rp300, regulernya Rp250.000. Kos overhead istimewa Rp160, regulernya Rp120. Kos produk per unit istimewa Rp460, regulernya Rp370. Laba kotor per unit istimewanya Rp40, regulernya Rp30. Sistem aktivitas, keterangan istimewa reguler. Harga jual istimewanya Rp500, regulernya Rp400. Kos utama istimewanya Rp300, regulernya Rp250. Contoh overhead, jam rekayasanya Rp12, regulernya Rp90. Jam setup istimewanya Rp10, regulernya Rp15. Jam mesin istimewanya Rp40, regulernya Rp40. Jumlah pengepakan istimewanya Rp4, regulernya Rp3. Kos produk per unit istimewanya Rp366, regulernya Rp317. Laba kotor per unit istimewanya Rp134, regulernya Rp83. Kesimpulan, setelah melakukan penelitian terhadap sistem akuntansi biaya dan data biaya yang ada pada PT Maju Terus, kemudian dilanjutkan dengan mencoba merancang dan menghitung kembali alokasi biaya-biaya overhead dengan menggunakan sistem ABC, maka dapat ditarik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.